Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, perkenalkan saya Rosalinda selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini dengan topik metode apresiasi dan kritik seni dan juga fungsi apresiasi dan kritik seni pada mata kuliah pembelajaran seni budaya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya persilahkan pemateri untuk menyampaikan materi kita hari ini. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, adapun judul dari kami yaitu metode apresiasi dan kritik seni, jenis dan metode kritik seni dan fungsi apresiasi dan kritik seni. Baik, adapun metode apresiasi seni adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan seseorang untuk memahami, menikmati dan menilai karya seni secara sadar, mendalam dan bertanggung jawab. Adapun metode dari apresiasi seni yaitu metode empatik atau emosional, menghargai karya seni dengan melibatkan perasaan dan emosi. Penikmat seni mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh seniman. Contoh, menikmati lukisan dengan menyelami suasana seni yang ingin disampaikan. Kedua, metode analitik atau rasional, menggunakan analisis logis dan pengamatan kritis terhadap unsur seni, melihat dari aspek teknik, bentuk, komposisi, warna, dan makna simbolik. Contoh, menganalisis simetris garis dan komposisi warna dalam lukisan. Ketiga, yaitu metode deskriptif, mengungkapkan hasil apresiasi dengan menjelaskan secara rinci bagian-bagian karya seni. Contohnya, mendeskripsikan bentuk patung, bahan, dan ekspresi wajahnya. Kemudian yang keempat, metode komparatif, yaitu membandingkan karya seni satu dengan yang lain untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, membandingkan dua lukisan pemandangan dari dua pelukis berbeda. Kemudian metode yang kelima yaitu metode evaluatif, menilai kualitas karya seni berdasarkan kriteria estetika dan teknik dan pesan. Contoh, memberi penilaian pada karya siswa berdasarkan keutuhan bentuk dan pesan. Adapun metode kritik seni menurut Bellman, ini adalah metode yang paling banyak digunakan oleh pendidikan seni. Satu, metode deskripsi atau describing, mengamati dan menyebutkan fakta-fakta visual dari karya seni. Contohnya, menyebutkan warna dominan, bentuk, garis, dan bahan yang digunakan. Kemudian, metode analisis atau analising, menguraikan cara unsur-unsur seni di organisasi menjadi satu kesatuan. Contohnya, menganalisis keseimbangan irama, harmoni dalam karya. Kemudian metode yang ketiga, interpretasi atau interpreting, menafsirkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman. Contohnya, menyimpulkan bahwa lukisan menggambarkan perjuangan. Kemudian yang keempat, evaluasi atau judging, memberikan penilaian akhir berdasarkan hasil deskripsi, analisis, dan interpretasi. Contohnya, menilai bahwa karya tersebut berhasil menimbulkan kesan dramatis. Adapun jenis dan metode kritik seni, yang pertama kritik jurnalistik. Kritik bersifat informatif dan biasanya terdapat di media massa seperti surat kabar, majalah, atau media online. Tujuannya untuk memberikan penilaian singkat terhadap karya atau pameran seni kepada masyarakat luas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan ringkas. Yang kedua, kritik pendidikan. Jenis ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan seni. Dan kelemahan karyanya agar dapat berkembang lebih baik. Kritik ini bersifat membangun dan edukatif. Yang ketiga, kritik ilmiah.
Kritik ilmiah dilakukan dengan metode yang sistematis, mendalam, dan berdasarkan teori seni. Kritik ini sering muncul dalam bentuk tulisan akademik, jurnal, atau penelitian ilmiah, pendekatan rasional, dan argumentatif. Yang keempat, kritik humanistik. Kritik ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan universal yang terkandung dalam karya seni. Penilaian tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada pesan moral, nilai budaya, dan relevansi sosial karya tersebut. Fungsi apresiasi dan kritik seni. Yang pertama, fungsi edukatif. Kritik seni berperan dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada seniman maupun penikmat seni. Melalui kritik yang baik, seseorang dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Yang kedua, fungsi apresiatif. Kritik seni membantu meningkatkan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap seni. Dengan adanya kritik, penikmat seni dapat melihat karya dari berbagai sudut pandang baik teknis maupun maknawi, sehingga dapat menghargai karya secara objektif dan mendalam. Yang ketiga, fungsi evaluatif. Kritik seni berfungsi sebagai alat ukur atau penilaian kualitas karya seni. Kritikus memberikan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip estetika, kreativitas, dan konteks sosial budaya. Yang keempat, fungsi kreatif. Melalui kritik seringkali muncul ide-ide baru yang dapat menginspirasi seniman lain untuk berkarya. Yang kelima, fungsi dokumentatif. Kritik seni juga berfungsi sebagai dokumentasi atau arsip perkembangan seni rupa pada suatu masa. Baik, itu saja. Terima kasih atas pemaparan materi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, silakan mengangkat tangan atau langsung menyebutkan nama. Baik, untuk kelompok 1 saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Adapun pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, menurut Anda, apa fungsi moral dan sosial dalam apresiasi seni masih relevan di masyarakat modern yang lebih menekankan hiburan dan popularitas karya? Saya bacakan kembali. Menurut Anda, apakah fungsi moral dan sosial dalam apresiasi seni masih relevan di masyarakat modern yang lebih menekankan hiburan dan popularitas karya? Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ulangi pertanyaan dari kelompok 1. Menurut Anda, apakah fungsi moral dan sosial masih relevan di masa masyarakat modern yang lebih menekankan hiburan dan popularitas karya? Baik, saya akan beralih ke kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaannya. Persilahkan. Baik, terima kasih atas moderator. Adapun pertanyaannya yaitu, apakah kritik yang keras selalu bersifat negatif bagi perkembangan seniman muda? Apakah kritik yang keras selalu bersifat negatif bagi perkembangan seniman muda? Baik, tentu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ulangi pertanyaannya, yaitu apakah kritik yang keras selalu bersifat negatif bagi seniman muda? Baik, kita beralih ke kelompok selanjutnya untuk
mengajukan pertanyaannya kelompok 3. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan dalam kelompok ini yaitu dalam kritik ilmiah ada pendekatan rasional dan argumentatif. Apa yang dimaksud dari pendekatan tersebut dan bagaimana? Baik, saya ulang pertanyaannya yaitu dalam kritik ilmiah ada pendekatan rasional dan argumentatif. Apa yang dimaksud dari pendekatan tersebut dan bagaimana contohnya? Dan berikan contohnya. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Dalam kritik seni, apakah dalam kritik ilmiah ada yang disebut pendekatan rasional dan argumentatif. Terus Apa maksudnya? apa maksud dari pendekatan rasional dan argumentatif dan berikan contohnya. Baik, saya persilakan kepada kelompok 4 untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan dari kelompok 4 yaitu bagaimana cara mengendalikan ketika seorang seniman itu berkritik muncul rasa emosinya menunjukkan kemampuan dan terima kasih. Baik, bisa diulang pertanyaannya. Baik, adapun pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan ketika seseorang seniman berkritik tapi muncul rasa emosinya. Ya, Bagaimana tidak mau dikritik. bagaimana menurut pendapat kelompok Anda? Baik, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda tentang cara mengatasi ketika seseorang seniman dikritik dan muncul rasa emosinya? Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Menjawab. Ulangi dulu. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya yaitu apa fungsi moral dan sosial? Apa masih relevan di masa modern yang lebih menekankan hiburan atau dan popularitas karya? Bisa dikatakan relevan karena melalui karya seni seseorang dapat mengambil pesan moral dan nilai sosial seperti kejujuran, kerja keras, atau cinta lingkungan. Apresiasi seni menumbuhkan empati, toleransi, dan rasa kemanusiaan. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Baik, adapun tanggapan dari pemateri tadi, jawabannya yaitu relevan karena melalui karya seni seseorang dapat menumbuhkan rasa empati dan sosialnya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya diterima atau ada tanggapan? baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Jawabannya Baik, untuk teman-teman apakah ada tanggapan atau tambahan jawaban dari pertanyaan kelompok 1?
Jika tidak ada, kita beralih ke kelompok pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah kritik yang keras selalu bersifat negatif bagi seniman muda? Tidak selamanya bersifat negatif, karena bagaimana seniman muda bisa menanggapi kritik-kritik yang bersifat negatif maupun positif. Artinya dia bisa mengembangkan karyanya melalui kritik itu, masukan-masukan dari seniman itu. Maka tidak selamanya bersifat negatif bagi seniman muda. Bagaimana seniman muda belajar melalui kritik yang telah diberikan oleh penikmat seni tersebut. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Belajar dari kritik dalam apa? Apa perkembangan negatif bagi perkembangan modern? Apa? Argumentatif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pendekatan rasional dan argumentatif? Pendekatan argumentatif adalah pendekatan yang diberikan oleh seniman yang bersifat argumen, artinya berpendapat. Argumen yang diberikan, contohnya memberikan pendapat-pendapat tentang bagaimana bentuk suatu karya seni tersebut, apakah sudah bagus dari segi bentuk, segi ekspresi dan lain-lainnya, maka diberikanlah pendekatan argumentatif atau pendapat argumen. Baik, sedangkan pendekatan rasional yaitu menggunakan analisis logis dan pengamatan kritis terhadap unsur seni dengan melihat aspek-aspek teknik, bentuk, komposisi, warna, dan makna simbolik. Contohnya menganalisis simetri, garis, dan komposisi warna dalam lukisan. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik, saya perjelas lagi jawaban dari pemateri untuk kelompok 3, yaitu pendekatan argumentatif, yaitu artinya berani berpendapat tentang seni, contohnya seperti mendeskripsikan bentuk dan memberikan pendapat-pendapat dari bentuk tersebut. Kemudian pendekatan rasional yang menggunakan analisis kritik teknik, posisi, contohnya komposisi warna dan lukisan. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya diterima atau ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya dari jawaban saya tadi. Baik, kita beralih ke pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Saya persilakan pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan ketika seorang seniman dikritik tapi muncul rasa emosinya, bagaimana menurut kelompok kalian? Baik, ini hampir mirip dari sanggahan dari Saudari Syafidana. Bagaimana seorang seniman menghadapi kritik-kritik, menghadapi masukan-masukan dari penikmat seni, maka itu harus maka itu harus diberikan penguatan bahwa suatu seniman harus mempunyai nilai, harus mempunyai jiwa yang bisa dikatakan kuat mental, dan selalu menerima kritik-kritik yang masuk dan maupun masukan-masukan yang membangun agar karyanya lebih menonjol dari sebelumnya.
Dan tidak harus seniman harus muncul terus emosinya, bahwa bisa dikatakan seniman harus menghadapi situasi yang diberikan oleh penikmat seni tersebut. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Sudah, langsung. Baik, dari sanggahan dari saudara Asrul, bagaimana cara yang dipertanyakan yaitu bagaimana langkah-langkah atau cara kita dalam mengendalikan emosi untuk menerima kritik yang masuk. Mengatasi rasa emosi yang dialami. Emosi tapi cara Kan sering muncul rasa emosinya seniman, bagaimana cara mengatasi supaya tidak menimbulkan rasa emosi. Baik, saya luruskan lagi bagaimana cara mengatasi emosi-emosi yang muncul ketika seniman itu dikritik. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari saudara Asrul, bagaimana mengatasi jika seorang seniman muncul rasa emosinya ketika dikritik. Baik, cara mengatasinya yaitu mengingatkannya bahwa jangan emosi karena tugasnya memang seniman untuk menerima kritik atau saran dari masukan-masukan tersebut. Maka dikembalikan kepada seorang seniman. Bisa juga jadi seniman, kenapa emosi ketika dikritik? Baik, itu saja. Kenapa tugasnya seniman menerima begitu? Bukan resiko? Tugasnya memang seniman karena mendapat kritiknya, resikonya seniman. Baik, saya persilakan untuk Nyangga jika ada penambahan. Masuk ke wadah. Dalam konteks yang berbeda. Bagaimana caranya Tugas sama kan kayak menerima resiko diterima, tugas diterima begitu maksudnya. dalam konteks Baik, jika ingin menyangga, silahkan dengarkan dulu jawabannya, kemudian menyangga. Saya persilakan kepada materi untuk menjawab dari pertanyaan dari saudara Asrul. Jawab dulu. Jawab. Oh, saya perjelas lagi jawaban dari pemateri yaitu mengingatkan kepada seniman untuk tidak mudah emosi dan mudah menerima kritik yang masuk, karena itu termasuk resiko yang harus diterima bagi seniman tersebut. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyambung kembali. Jadi bagaimana kan jawaban dari pemateri mengatakan dengan cara mengingatkan. Bagaimana cara siapa yang mengingatkan seniman itu, maksudnya itu ya, dengan cara mengingatkan. seniman senior. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya siapa yang mengingatkan kepada Seorang pengkritik. caranya orang. Begini saja, yang menyadarkan bahwa tidak ada manusia sempurna. Semuanya harus terbaik. Bisa nggak masuk? Yang mengingatkan. Baik, terima kasih atas sanggahan yang diberikan. Yang mengingatkan seorang seniman untuk tidak mudah emosi yaitu sang pengkritik. Sang pengkritik ini yang mengingatkan nih bahwa tidak boleh emosi dalam menerima tanggapan atau masukan. Baik, saya persilakan kepada penanya apakah tanggapannya diterima, jawabannya diterima ataukah tidak. Bisa dijelaskan ulang lagi, jawabannya supaya bisa
baik yang mengingatkan seorang seniman agar tidak mengemosi, yang itu sang pengkritik sendiri agar tidak mudah emosi dalam menerima masukan dari kritik dari penikmat seni tersebut. Pengkritik. Baik, jika ada teman-teman yang ingin menjaga atau memberikan tanggapan, silakan. Kepada saudari hari ini dipersilakan. Baik, saya akan menyangga sedikit jawaban dari pemateri yang mengatakan yang mengkritik sendiri yang mengingatkan. Jadi maksudnya di sini bagaimana kalau sudah dikritik ditanya lagi banyak emosi di. Tidak, bukan begitu maksudku. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang ditanyakan oleh saudara Asrul, tiba-tiba emosi ketika dicoba dikritik, maka diingatkan kembali di situ. Cocok nih kan arahkan jawabannya dengan cara apa supaya kan dengan cara apa yang mengingatkan si seniman. Baik, saya persilahkan kepada pemateri. Pertanyaan dari saudara Asrul itu, bagaimana caranya mengingatkan kepada seniman untuk tidak mudah emosi? Ya, terus tadi begini, terus tadi ada lagi yang dipertanyakan tuh bilang siapa lagi yang mengingatkan, siapa yang mengingatkan si seniman ini bilang jadi emosi. Dan terus pemateri mengatakan sang pengkritik sendiri. Nah di sini bisa dijelaskan maksudnya itu bagaimana sang pengkritik sendiri. Jadi kalau sudah mengkritik dikasih lagi saran bilang jadi emosi. Bagaimana maksudnya itu? Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya, yaitu siapa, yaitu jawabannya yaitu sang pengkritik itu sendiri yang memberikan saran untuk tidak emosi. Berarti kayak diberikan pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya sang pengkritik memberikan saran? Maksudnya tuh sementara mengerjakan lukisan misalnya, terus ada seorang yang kritik, lalu itu yang maksudnya mungkin aku itu langsung buat karya terus dikritik, jadi misalnya emosi itu yang pelukis saya jadi dikritik Jadi lukisannya apa? ya. Contohnya kayak sebuah lukisan tuh, Ya. sebuah terus ada senimannya, Ya. terus ada orang lagi Ya, sebagai ya. pengkritik, Ya. tapi Tapi terus dia emosi. kritik, nah komentari lukisan tersebut. Tiba-tiba emosi itu pelukis, terus maksudnya kan berdua saja misalnya itu berkritik sama senimannya, jadi yang mengingatkan jangan emosi. Kayak misalnya begini, contoh kayak Dalam ada tapi emosinya. kan, contoh kan sebuah gambar, terus saya sebagai pengkritik bilang Kurang. apakah gambarnya, tapi kan itu terus bilang katanya gimana begitu. Gini. Baik, jika ingin menyanggah, silakan angkat tangan dulu baru menyanggah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin meluruskan mungkin begini, alangkah lebih baiknya di sini jawaban dari pemateri kata-katanya diubah sedikit. Di situ Jaki mengatakan harus diberikan penguatan, tetapi sebelum jadi seniman harus memang tanamkan dalam diri tak. Bila saya siap dikritik apapun kondisi dan